Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang circular flow diagram. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari siapa saja pelaku kegiatan ekonomi dan bagaimana peran masing-masing kegiatan ekonomi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang circular flow diagram atau diagram arus kegiatan ekonomi. Pertama, ada circular flow diagram dua sektor. Kenapa disebut dua sektor? Karena melibatkan dua pelaku kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi atau RTK dan rumah tangga produksi atau RTP. Dalam kegiatan ekonomi itu melibatkan ada dua pasar. Yang pertama, pasar faktor produksi atau disebut dengan pasar input. Jadi ada faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan itu terdapat di pasar faktor produksi. Satu lagi ada pasar barang atau jasa atau biasa disebut dengan pasar output. Hubungan antara RTK dengan RTP digambarkan sebagai berikut. RTK itu adalah sebagai penyedia atau pemilik faktor produksi. Misalkan kita ambil contoh, RTK itu memiliki faktor produksi berupa tenaga kerja. Maka dia akan menyerahkan faktor produksinya berupa tenaga kerja dengan cara bekerja di RTP. Setelah bekerja di RTP, maka RTP ini akan memberikan balas jasa. Balas jasanya kalau tenaga kerja berarti mendapatkan upah. Nah, RTK setelah mendapatkan upah atau mendapatkan penghasilan dari RTP akan digunakan untuk membeli barang atau jasa kepada RTP. Maka di sini terjadi arus barang atau jasa dari RTP ke RTK. Berikutnya, kita pelajari circular flow diagram 3 sektor. Nah, 3 sektor di sini berarti ada 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu RTK, RTP, dan satu lagi rumah tangga pemerintah. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga pemerintah mempunyai peran sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Dia juga berperan dalam mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan oleh RTP. Misalnya rumah tangga pemerintah itu membutuhkan kertas-kertas untuk bekerja dan sebagainya. Nah, bagaimana hubungan antara RTK dan RTP dan rumah tangga pemerintah? Jadi, RTK mempunyai penghasilan dan sebagian penghasilannya itu akan diserahkan kepada RT, rumah tangga pemerintah dalam bentuk pajak penghasilan. Begitu juga dengan RTP. RTP itu mengelola perusahaan, kemudian mendapatkan penghasilan dari usahanya sehingga akan menyerahkan pajak badan usaha kepada rumah tangga pemerintah. Nah, kemudian dari pajak yang diperoleh tersebut, pemerintah akan menyalurkan lagi kepada RTK dan RTP untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya diserahkan kepada RTK dalam bentuk subsidi. Bisa subsidi untuk bantuan masyarakat miskin atau subsidi dalam bentuk bahan bakar minyak dan sebagainya. Dan untuk RTP, pemerintah juga memberikan subsidi berupa pemberian bantuan kepada RTP dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, terakhir kita pelajari circular flow diagram 4 sektor. Ada 4 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu RTK, RTP, rumah tangga pemerintah, dan satu lagi masyarakat luar negeri. Jadi bagaimana peran masyarakat luar negeri terhadap kegiatan ekonomi? Kita bisa lihat di sini. Jadi masyarakat luar negeri berperan dalam kegiatan ekspor ataupun impor barang atau jasa.
Dan kemudian dalam masyarakat luar negeri juga akan berperan dalam pasar faktor produksi, misalnya dengan mengirimkan tenaga ahli ke Indonesia atau ada masyarakat Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Ya, demikian penjelasan tentang circular flow diagram. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.